Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program edukasi kita hari ini. Kita akan membahas hubungan antara etika dan pemasaran melalui kasus yang menarik, yaitu power balance. Kasus ini mengajarkan kita pentingnya integritas dalam pemasaran dan bagaimana teori-teori etika dapat membantu kita memahami keputusan yang diambil oleh perusahaan. Sebelum kita menuju kasusnya, kita harus tahu nih apa itu etika pemasaran. Etika pemasaran merupakan standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika pemasaran dibangun berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau perusahaan tertentu. Oleh karenanya, tidak selalu sama dan bervariasi antara satu orang dan orang lainnya, dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Ada juga nih, menurut para ahli, yaitu Susanti tahun 2011, menyampaikan bahwa etika pemasaran adalah perilaku atau aturan penjual dalam menawarkan barang harus menyatakan yang sejujurnya, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kebetulan banget nih, kita membahas kasus power balance yang kaitannya dengan etika pemasaran. Sobat edukasi, tahu nggak nih apa itu power balance? Power balance adalah perusahaan yang terkenal dengan gelang energi yang diklaim dapat meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan fleksibilitas. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2006 di California. Produk utama mereka adalah gelang hologram yang dijual dengan harga sekitar $60 Australia. Klaim yang dibuat oleh pendiri Josh Dharma mencatatkan bahwa gelang ini dapat mengembalikan frekuensi baik dalam tubuh manusia. Power Balance memasarkan produknya dengan menggunakan testimoni dari atlet ternama dan iklan yang mengunggah emosi. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim mereka. Pada tahun 2011, mereka menghadapi tuntutan hukum karena iklan yang dianggap menyesatkan. Akhirnya, mereka setuju untuk membayar denda dan mengakui bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim mereka. Kasus tersebut mengacu pada praktik yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari tindakan perusahaan. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa teori etika yang relevan dengan kasus tersebut. Teori etika yang relevan dengan kasus tersebut, yaitu teori utilitarisme, berfokus pada hasil dari tindakan. Dalam kasus power balance, kita perlu mempertimbangkan apakah klaim mereka membawa lebih banyak manfaat atau kerugian bagi konsumen. Meskipun beberapa orang mungkin merasakan efek positif, banyak yang dirugikan oleh penipuan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa keuntungan jangka pendek tidak sebanding dengan kerugian reputasi yang dialami perusahaan. Selanjutnya ada teori deontologi. Teori deontologi menekankan bahwa tindakan harus sesuai dengan prinsip moral. Terlepas dari hasilnya, power balance melanggar prinsip tersebut dengan membuat klaim palsu yang menunjukkan kurangnya tanggung jawab moral terhadap konsumen. Mereka tidak hanya gagal memenuhi standar etika, tetapi juga melanggar perlindungan konsumen yang berlaku seperti Trade Practices Activity 1974 di Australia. Selanjutnya, etika keutamaan. Etika keutamaan berfokus pada karakter dan integritas individu. Dalam kasus power balance, tindakan perusahaan menunjukkan kurangnya integritas dan kejujuran, yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap perusahaan dalam berbisnis. Ketidakjujuran dalam pemasaran dapat merusak kepercayaan konsumen dan menciptakan dampak negatif yang berkelanjutan bagi reputasi perusahaan. Setelah tekanan dari konsumen dan media, power balance akhirnya mengubah cara mereka memasarkan produk dan mengakui kurangnya bukti ilmiah. Mereka dituntut oleh Australian Competition and Customer Commission dan harus mengembalikan uang kepada konsumen yang merasa tertipu. Namun, kerusakan reputasi mereka sudah terjadi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemasaran yang tidak etis tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga dapat merusak bisnis itu sendiri. Terima kasih telah bergabung dalam program edukasi hari ini. Semoga kita semua dapat menerapkan prinsip-prinsip etika di dalam dunia pemasaran